Kakak jualan apa ya, Kak? Kami jualan gantungan kunci serta stiker yang berbentuk meme gitu. Tujuannya targetnya buat siapa sih, Kak? Targetnya itu seperti kita lihat, kita di sini kan banyak mahasiswa di Indonesia. Jadi kami di Universitas itu memberi kesempatan untuk menjual barang-barang kami itu kepada mahasiswa di sih, lebih tepatnya. Terus pengen tahu juga, Kak, kelebihan sama kekurangan produknya apa sih, Kak? Kekurangannya itu kami itu variasi produknya itu masih kurang karena kami baru memulai awal karir serta merintis. Jadi kalau bisa dibilang kelebihan kami itu lebih tepatnya kepada keunikan sih. Kan di samping kami itu lebih banyak orang yang menjual produk-produk keychain seperti produk-produk desain lah yang berfokus kepada seperti anime, seperti komunitas game. Tapi kami itu lebih berfokus kepada hiburan sih. Kami itu lebih menjual produk-produknya itu lebih ke arah ke meme seperti itu. Kalau untuk masalah apa saja yang ditemukan dalam pembuatan produk tersebut ada? Masalah pembuatan produknya itu kami itu mengelola waktu sih. Lebih tepatnya kan kami juga harus mengelola waktu pada saat bersamaan dengan ajaran di kampus seperti itu sih. Kalau untuk strategi atau tips and trick dalam menciptakan produk? Kami itu menciptakan produknya itu lebih fokus kepada yang mana yang lebih terkenal, sama yang mana lebih lucu dan lebih tepat sasaran sih kepada para pembelinya. Nah, bagaimana produk tersebut dijual? Produk itu kami itu jual dengan cara menjualnya itu langsung kepada konsumen pada saat bisnis ini, secara langsung gitu. Kalau untuk strategi pemasarannya bagaimana? Strategi pemasaran maksudnya gimana? Strategi pemasaran Marketingnya. Oh, pertama strategi itu kami itu mengikuti booth setiap event. Yang kedua itu kami itu lebih berfokus kepada menyebarluaskannya ke media sosial. Iya. Seperti itu sih strategi kami. Itu aja cukup dari. Makasih ya, Kak. Oh, iya, Kak. Apa produk ini dibuat? Kenapa dibuat? Oke, jadi awalnya itu kan banyak orang yang mau start bisnis kan. Contohnya misalkan kita mau buat clothing brand nih, cuma kita nggak tahu vendor kita, manufacturer kita di mana. Nah, kita buat website ini untuk membantu kalau misalkan saya nih misalkan mau buat clothing brand, saya tahu vendor-vendor yang terdekat itu di mana. Gitu. Jadi ngebantu. Ada juga vendor-vendor yang dari lokasi yang terdekatnya ketahuan di mana. Nah, itu sih orang yang mau start bisnis. Biasa target pasarnya apa, Kak? Oh, ini semuanya sih menurut aku, kayak mahasiswa, pelajar, ataupun orang-orang yang mau baru start bisnis bisa ini. Soalnya kita ada fitur untuk expert juga, jadi nanya-nanya expert bisnisnya apakah bisa ada kurangnya atau gimana gitu. Kalau kelebihan produk yang dibuat dibandingkan produk sejenis lainnya, kelebihan produk yang dibuat dibandingkan produk sejenis lainnya. Mungkin kalau di kita adanya kan kayak Tokped, Shopee gitu kan juga ada kayak vendor-vendornya banyak tuh. Harganya pun bersaing. Nah, kita emang sama juga ada vendor-vendornya, cuman kita ditambah ada expert yang dimana itu bisa membantu kalau misalnya orang mau buat bisnis baru, itu jadi membantu juga gitu. Kalau misalnya lagi kayak gini-gini, masalah apa saja yang ditemukan? Mungkin kita terlalu banyak niche ya masalah. Jadi kita dari kopi, baju semuanya itu kita rencananya mau di semuanya. Nah, tapi menurut kita itu mungkin terlalu banyak. Jadi kita ntar mungkin mau mengerucut niche-nya jadi kecil. Misalkan F&B aja gitu. Strategi, tips and trick buat menciptakan produk ini apa? Kalau aku sih sama teman-teman awalnya kita emang udah pengen ngerencanain ya, jadi kita semuanya pengen bisnis. Nah, cuma kita susah gitu nyari vendornya. Nah, dengan adanya ini diharapkan bisa membantu orang-orang ini. Terus produk ini dijual bagaimana? Oh, kalau kita kan jasa. Jadi kalau jasa ini ya untuk membantu orang, kita masuknya jasa sih. Jadi kayak custom gitu. Iya, custom ini. Terus strategi pemasarannya gimana? Kalau marketing mungkin kita dari website ya. Nanti kita dari sosial media kita buat. Nanti juga kalau misalkan ini lanjut kita mau buat di Facebook Post tuh. Terima kasih, Kak. Oke, thank you bro. Thank you, Mas. Halo, Kak. Hai. Kenapa produk itu dibuat atau latar belakang produknya Kakak? Kita latar belakang produk kita itu kan namanya kopi gue ya. Kopi gue itu kita ya istilahnya tuh kayak kopi untuk anak kekinian tuh. Karena kan kita memang target pasar kita itu pada anak-anak kampus kan. Pastinya makanya kita kenapa sebutin namanya tuh kopi gue. Itu lebih ke arah kopi yang kekinian seperti itu.
Kalau kelebihan produk yang dibuat dibandingkan produk sejenis lainnya? Nah, oke. Kelebihan dari produk kita itu apa? Kita tuh milih biji kopi itu yang benar-benar dari biji kopi yang masih utuh. Masih utuh tuh kita giling. Makanya kita mencari rasa dari produk kita itu aja susah sebenarnya. Makanya kita benar-benar kalau mau dibandingkan kayak produk kopi yang jualnya 15.000, 10.000, itu mungkin mereka cuma pakai kopi yang siap jadi. Tapi kita itu benar-benar harus milih biji kopi itu dari awal. Kita milih yang mana cocok, yang mana perlu untuk dipakai gitu. Makanya kita benar-benar milih yang biji kopi itu yang berkualitas banget lah. Gitu. Kalau dari masalah atau tantangan apa saja yang ditemukan dalam pembuatan produknya? Masalah dan tantangan ya mungkin. Masalah tantangan itu mungkin kita harus cari rasa dari kopi kita itu. Itu tantangan banget untuk kita dari bisnis kopi. Maupun bisnis minuman apapun itu, tantangannya itu pasti kita harus cari rasanya. Kita harus balance rasa, apalagi kopi. Kopi itu nggak bisa sembarangan dong untuk cari rasa. Makanya kita benar-benar gimana cara kita tuh mencari rasa untuk membalancekan yang produk kita bakal jual nantinya gitu. Yang hari ini kita jual lah. Kalau untuk strategi yang digunakan dalam menciptakan produk? Nah, mungkin kita strategi yang kita ciptakan ya. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin di sini banner kita itu ada tertulis mau murah cukup main game biar lo gak kesal. Nah, mungkin kita dari harga yang utama kita jual kan hari ini, di saat teman-teman memainkan game kita bakal potong harga dari teman-teman yang bakal beli dari kopi kita tersebut. Makanya ini adalah strategi marketing kita yang kita mainkan gitu untuk di bisnis kita. Kalau bagaimana produk tersebut dijual? Kalau produk kita jual pastinya kita untuk yang mungkin karena ini bisnis festival, kita jualnya itu di ranah kampus saja gitu. Mungkin di one day kalau produk kita lebih laku, lebih pasar lebih di luar gitu ya, di luar area luar kampus ya, mungkin kita bakal buka open PO untuk di orang luar seperti itu. Kalau untuk strategi pemasarannya atau marketing? Strategi pemasarannya mungkin kita bisa kayak beli berapa botol itu ada diskonnya lebih lagi gitu. Gitu sih kita di tempatnya. Itu cukup sih dari kami. Oke, thank you. Jadi pertanyaan pertama itu mengapa produk itu dibuat atau latar belakangnya? Jadi latar kita mulai dari bisnis ini dari berdasarkan tren ya. Sekarang itu banyak orang yang suka pakai aksesoris, tren maksimalis gitu. Terus ya kita pikir, oh ini ada kesempatan nih buat jualan. Jadi kita usahain. Terus selanjutnya target pasarnya itu ke siapa sih? Target pasarnya biasa yang ngikutin tren ini sih anak-anak muda ya. Jadi umurnya dari anak kecil dari 5 tahun sampai sekitar 20 tahunan. Selanjutnya kelebihan produk yang dibuat dibandingkan dengan produk sejenis lainnya tuh? Kelebihan kita itu customized keychain. Jadi kita komponennya itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan si pembeli. Terus karakter kita semua original. Mungkin ada yang karakter diambil dari luar, cuman desain itu desain original. Jadi ada kesan personalize-nya. Terus masalah apa aja yang ditemukan dalam pembuatan produk? Masalah terbesarnya pas lagi pembuatan produk itu bahan yang kita terima dari supplier itu kadang nggak sesuai ekspektasi. Jadi ada beberapa material itu defect, itu nggak bisa kita jual. Selanjutnya strategi atau tips and trick dalam menciptakan produknya? Untuk menciptakan produk yang bagus, kita harus tahu dulu kita jual ke orang, mereka sukanya apa. Kalau misalnya kita jual barang yang mereka suka, ya otomatis lebih laku daripada barang yang menurut kita aja suka. Terus bagaimana produk tersebut dijual? Produk kita dijual secara onsite lewat booth pas di Bifest ini. Yang terakhir, strategi pemasaran gimana? Strategi pemasaran kita ada lewat social media. Itu kita bikin story, posting. Terus akun pribadi kita juga repost. Habis itu pas yang onsite kita ada keliling-keliling buat ya sounding produk kita. Ada mampir ke teman-teman kita, orang-orang stranger ya. Iya kan? Nah, aku mau nanya-nanya nih Kak. Iya. Kakak tuh jualan produknya apa sih Kak? Ya, jadi kita tuh nama produknya adalah Coco Berry Jelly. Nah, di mana tuh suatu minuman yang unik ataupun yang kreasi unik, di mana kita tuh mencampurkan beberapa bahan. Contohnya kayak misalkan kita pakai coconut jelly, kemudian kita juga pakai strawberry, kemudian juga pakai milk kayak gitu. Nah, mungkin di luar sana itu memang banyak, tapi perbedaan kami bisa mengelola bagaimana modal kami dan juga bahan kami sehingga harganya bisa lebih serendah mungkin kayak gitu sih.
Terus aku lagi mau nanya lagi, targetnya itu buat siapa aja sih? Nah, kayak seperti kalian tahu, kita kan untuk dibuat ini untuk Binosian lah. Jadi target kami pasti seluruh Binosian yang ada di kampus Kemanggisan gitu. Selanjutnya, apa sih kelebihan sama kekurangan produknya? Kenapa? Kelebihan sama kekurangan produknya? Nah, kalau kelebihan sih seharusnya kayak tadi, kami bisa menjual produk yang setidaknya bisa menyaingi yang pasar di luar sana, tapi dengan harga lebih rendah. Dan juga modal-modal yang kami gunakan juga lebih sedikit. Nah, tapi kekurangannya itu, kita kan mesti berjual langsung di sini. Setidaknya kami untuk resource-nya itu butuh banyak juga. Jadi kami juga memiliki tantangan di dalam sumber daya manusianya sih, kayak gitu. Terus selanjutnya, masalah apa yang ditemuin sama pembuatan produk? Nah, pasti kalau misalkan selama pembuatan, ya paling kayak cari resepi yang cocok kayak apa, pasti kan ada trial and error, dan itu juga membutuhkan modal. Terus kerja sama tim juga kayak gimana, kayak gitu-gituan. Selanjutnya, ada nggak sih strategi atau tips and triknya? Nah, kalau strategi paling yang kita menjualkan ya kayak gini tadi. Kayak kita juga mengandalkan koneksi-koneksi kita, kemudian kita juga punya media sosial. Jadi kita pemasarannya tidak hanya secara offline di sini menggunakan door to door atau jemput bola juga, tapi juga kita mengikuti perkembangan zaman ini di mana memasarkan juga secara online kayak gitu. Terus, bagaimana penjualan produk tersebut? Maksudnya bagaimana tuh kayak gimana konteksnya? Kayak, kalian sih dijualnya berapa banyak? Oh gitu, kalau jual seberapa banyak, jujur kami tidak punya target tertentu, soalnya kan kita mengikuti permintaan pasar juga. Nah, tapi kami juga udah menyediakan pada minimum angka tertentu. Nah, contohnya kayak misalkan antara 40 sampai 50 kayak gituan. Jadi kayak kita juga punya cadangan lah ketika memang rame, ya udah kita bisa memenuhi kebutuhan itu gitu sih. Terakhir, ada ini nggak sih strategi pemasaran? Kenapa? Strategi pemasarannya kayak tadi sih, ya paling berjualan kayak gini kita jemput bola kayak ke sekalian, kayak nawar-nawar ke orang juga, ataupun koneksi kita, dan juga menggunakan media sosial secara online kayak gitu sih. Thank you ya, Kak. Ya, Makasih ya, Kak. thank you. Jangan lupa